Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nadia Safirawati Adila, Sekar Aprilinia Saputri, Inggit Berlianti Indah Putri. Di sini kami akan menerangkan tentang deteksi dini pertumbuhan anak, yang mana materi kali ini ada 4. Yang pertama, tinggi badan menurut umur atau usia. Yang kedua, tinggi badan menurut berat badan. Yang ketiga, lingkar kepala anak. Yang keempat, lingkar lengan atas. Tinggi badan menurut umur. Indeks standar antropometri anak didasarkan pada parameter berat badan dan panjang atau tinggi badan yang terdiri atas indeks berat badan menurut umur. Lalu, indeks panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur. Tinggi badan menurut umur. Pengukuran tinggi badan seseorang pada prinsipnya adalah mengukur jaringan tulang skeletal yang terdiri dari kaki, punggung, tulang belakang, dan tulang tengkorak. Tinggi badan yang dihubungkan dengan umur dapat digunakan sebagai indikator status gizi masa lalu. Standar berat badan menurut umur pada anak perempuan usia 0-60 bulan terdapat pada tabel di kanan dan di kiri. Sedangkan pada anak laki-laki pada usia 0-60 bulan terdapat pada slide ini. Untuk usia 0-24 bulan, cara pengukurannya dengan dilakukan telentang. Sedangkan pada usia 25-60 dilakukan dengan cara anak berdiri. Cara mengukur tinggi badan anak. Yang pertama, kita dapat memasang alat ukur di tembok atau lantai yang datar. Yang kedua, tidak menggunakan alas kaki ataupun aksesoris di kepala. Yang ketiga, memastikan bahwa kepala, bahu, pantat, betis, tumit menyentuh pada permukaan dinding. Yang keempat, gunakan alat bantu pipih, tempelkan pada bagian atas kepala, lalu buat tanda panah di dinding. Yang kelima, gunakan meteran untuk mengukur tinggi penanda dengan lantai rumah. Berikut merupakan cara pengukuran tinggi badan anak. Tinggi badan menurut berat badan. Indeks berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Indeks massa tubuh menurut umur atau usia. Berikut merupakan standar berat badan menurut panjang badan pada usia 0-24 bulan pada anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu, untuk usia 24-60 bulan terdapat pada slide yang selanjutnya. Yang ini dan yang ini. Lalu, cara mengukur anak menggunakan timbangan. Yang pertama, taruh timbangan pada posisi yang datar dan rata. Pastikan timbangan dalam keadaan posisi pada angka 0. Gunakan pakaian seringan mungkin. Jangan menggunakan alas kaki dan aksesoris. Pastikan anak tidak goyang-goyang, karena jika anak goyang-goyang akan mempengaruhi angka. Dan lihat angka pada tepat lingkar kepala anak. Menurut Siswono, bahwa lingkar kepala seseorang anak mencerminkan besarnya volume otak yang ada di dalamnya. Lingkar kepala tersebut berkembang seiring dengan bertambahnya usia anak. Apabila lingkar kepala anak dalam usia tertentu kurang dari normal, kemungkinan volume otak kurang dari cukup. Berbagai penelitian menunjukkan adanya kiat antara besar kecil otak dengan tingkat perkembangan. Faktor yang mempengaruhi lingkar kepala anak yaitu status gizi, jenis kelamin, usia, dan riwayat penyakit. Lingkar kepala yang di atas mampu maupun lingkar kepala yang di bawah normal cenderung terjadi pada anak yang dipengaruhi oleh status gizinya. Anak yang mempunyai lingkar kepala normal dan perkembangan yang normal cenderung dalam pemberian gizi yang baik. Mengukur lingkar kepala, kita dapat memposisikan anak berdiri saat mengukur.
Lalu, tempatkan pita pengukur tepat di atas alis. Yang ketiga, lingkarkan pita melalui bagian yang menonjol pada bagian belakang kepala anak, dengan ujung pita berada di depan dahi. Yang keempat, pita tidak boleh menyentuh telinga. Anda dapat menempatkan sekitar 1-2 cm di atas telinga. Saat mengukur, pastikan si pita menunjukkan ukuran dalam sentimeter berada di sisi dalam agar hasilnya lebih akurat. Pastikan pita melingkar dengan ukuran yang pas, tidak terlalu kencang maupun terlalu longgar. Lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas merupakan salah satu pilihan untuk penentuan status gizi karena mudah, murah, dan cepat. Tidak memerlukan data umur yang terkadang susah diperoleh. Memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Lingkar lengan atas dapat memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Lingkar lengan atas mencerminkan cadangan energi sehingga dapat mencerminkan status kekurangan energi dan protein pada balita, kekurangan energi kronik pada ibu wanita usia subur, dan ibu hamil resiko bayi berat badan lahir rendah. Berikut cara mengukur lingkar lengan atas. Tetapkan posisi bahu dan siku. Letakkan pita antara bahu dan siku. Tentukan titik tengah lengan. Lingkarkan pita pada tengah lengan. Pita jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar. Membaca skala dengan benar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.